والمسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم، ومن يتكلم أحدكم فقد لغى، ومن لغى ولا ثواب له كاملا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. استمعوا له يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه انه هو الغفور الرحيم البر الكريم والتواب الرحيم. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahu akbar kullama raja'a mudibun wa ta'a. Allahu akbar kullama raja'a abdun wa ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla syai'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحسم الأحزاب وحده. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وعنهم على هذا النبي الكريم
حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى منهاج القوي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال أيضا: الحجاج والعمار وفد الله. وقال أيضا: الجمعة بعد الجمعة والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin masyarakat muslimin, sidang salat Idul Adha Masjid Jami' Al-Mubarak yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari implementasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memanggil kita, suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, bahagia ataupun tidak, itulah Allah memanggil kita. Allah panggil kita dengan satu komando keimanan, satu komando keislaman, satu komando keihsanan untuk sama-sama mengayuh gerak langkah kita, menguatkan hati kita menuju Masjid Jami' Al-Mubarak ini. Maka siapapun yang berjasa atas masjid ini, minhumul lahid wa minhumus sadiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi semua DKM beserta jajaran dan pengurusnya, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk lebih banyak mengumpulkan amal saleh, sehingga nantinya ketika ajal tiba menghampiri kita, ketika kematian sudah ada di kelopak mata kita, kita sudah pasrah dengan keislaman kita, maka mudah-mudahan itulah kita mengharapkan akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka semua yang sudah diusahakan, semua yang sudah diupayakan, DKM kita terus mendampingi kita, memberikan servis excellent, prima buat kita. Dihadirkannya 30 ekor kambing dan 10 ekor sapi di hadapan kita. 30 kambing dan 10 sapi adalah bilangan 40 yang Allah hadirkan di hadapan kita. Betapa Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala arba'ina yauman,
agar bertahanus untuk kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai, untuk tidak lebih mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuknya di 40 hari bertahanus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ketika Nabi Musa alaihi salam sampai kepada bilangan 40, maka di situ belum ada kita. Di situ kita masih hanya menjadi pendengar, kita hanya masih menjadi komentator, kita belum menjadi aktor-aktor ulung dari skenario yang Allah sudah persiapkan buat kita. Itu artinya masih ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan buat kita bahwa di sana selain Yauman Nahri, yaitu hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah hari berkurban, Idul Adha Allah Subhanahu wa taala, masih ada hari-hari tasyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sampaikan, Yaumat Tasyrik, Yauma Yashrikul Lahma, hari tasyrik di mana kita masih bisa menyaksikan orang-orang menjemur dagingnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah implementasi, inilah satu bukti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan oleh Bilal kita dari apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Allah sampaikan juga, disampaikan oleh Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi yang kita kenal dengan Abu Hurairah, disahihkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim tahu dari gurunya. Guru Imam Muslim adalah Imam Bukhari, yang bisa kita ambil dari dalil dan kekuatan hujjah. Apa yang kita inginkan yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka Imam Bukhari kemudian menempatkan strata tertinggi dari keabsahan yang bisa kita ambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari mengetahui dari gurunya. Siapa gurunya Imam Bukhari? Abdullah bin Baslam. Abdullah bin Baslam tahu dan belajar dari gurunya yang bernama Abu Sinan. Abu Sinan mendapatkan dari gurunya yang bernama A'raj. A'raj mendapatkan langsung dari gurunya yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi mendapatkan dan belajar langsung dari gurunya, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, menyampaikan dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan, siapa yang Allah berikan kesempatan, keluasan dari apa yang beliau miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, falam yudhi, akan tetapi tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan, tidak ikut berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sampaikan, fala yaqrabanna musallana. Di sini bukan musola, akan tetapi musola. Ada dua yang kita pahami, musola pakai H, dan yang kedua adalah musola tidak pakai H. Musola itu adalah orang yang disolatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutkan musola pakai H, maka disitulah orang disembayangkan, disolatkan sebelum akhirnya dikuburkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi kalau musola tanpa hak, itu artinya makanun yusolli fihi nas akramu ma yakunul abdu wa rabbihi wa huwa sajid. Yang dinamakan musola adalah manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tunduk dan patuh meletakkan wajahnya, mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat yang paling dekat aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Tempat sujud kita itulah namanya musola, tempat kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa ketika tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sujud kita, tempat sholat kita. Tidak sholat bersama manusia. Begitulah yang disampaikan oleh a'immatul madzhab. Imam yang empat, yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Hanafiyah. Namun jumhur ulama menegaskan bahwasanya al-Imam Malik yang kita kenal dengan mazhabnya Malikiyah, al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan mazhabnya Syafi'iyah, al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhabnya Hanabilah, menegaskan bahwa ini mendorong kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat didorong, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga sesungguhnya Allah gambarkan dalam surat yang paling pendek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar berarti satu nama dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surga Kautsar. Untuk siapa surga Kautsar itu? Untuk dua orang di dalamnya. Yang pertama, musallili, mereka yang terus melakukan salli, salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menegaskan dalam kitabnya Ushulul Fiqh, asal dasar hukum fikih Islam, bahwasanya al-amru lil wujud, perintah itu adalah satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga Kautsar untuk mereka yang ada di Masjid Jami' Al-Mubarak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah wanhar, mereka yang menyembelih, mereka yang mendatangkan hewan-hewan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan setiap helai bulunya, kuku-kukunya adalah bagian dari amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sampaikan dalam suratul Hajj, surat Al-Hajj di ayat ke-37, Allah menandaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanallahu, tidaklah sekali-kali Allah menerima apa yang Allah tidak terima, luhumuha, dagingnya Allah tidak terima, wala dima'uha, darahnya Allah tak terima. Apa yang Allah terima dari hewan kurban kita? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah terima adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yauma ya'ti yaumun la bai'un wa la malun, ketika itu nanti tidak ada pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh, tidak ada naungan selain naungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti bi quruniha wa asfariha, hewan-hewan kurban ini 30 kambing yang sudah disampaikan, 10 sapi yang sudah dihadapan,
inilah yakti di kuruniha, dia akan datang kepada kita jelas dengan dua tanduknya, wa asfariha, dan jelas dengan buku-bukunya, dan dia menjadi tunggangan kita. Dia mendatangkan pertolongan atas diri Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disampaikan Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, bahwa semua 30 kambing ini, 10 sapi ini, dia akan datang hadir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu la tazulu qadam 'abdin hatta yus'al, tidak bisa bergeser kaki seorang hamba di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mampu menjawab dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, sehingga hewan-hewan korban ini menghampiri dan menolong untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan siapapun yang telah menitipkan di Masjid Jami' Al-Mubarak ini, Allah kumpulkan di Telaga Kausar. Allah jadikan bagian dari hewan korbannya adalah bagian untuk kendaraan menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum, mudah-mudahan ada kesempatan 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sebagaimana disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin min amal salih bihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada yang baik, tidak ada yang penuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah kita kecuali kurban di hadapannya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan sebelum akhirnya Allah panggil kita menghadapnya, tentunya mudah-mudahan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati saya dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah ini melangsungkan dan melaksanakan penyembelihan kurban, tidak melakukan tawaf ifadah, tidak sa'i dari Safa ke Marwah, tidak juga tahallul menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam kita tinggalkan istri kita. Kenapa demikian? Karena kita lebih dekat dengan Allah, memuji dan memujianya dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ada pesan yang disampaikan Rasul bahwa al-hujjaj wal umrah waqtullah, mereka yang berumrah dan haji adalah duta-duta, adalah bagian yang Allah percayakan untuk mendapatkan hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tidak melaksanakannya, syukur alhamdulillah Allah berikan kita, Allah hadiahkan kita Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang belum lama diterbitkan. Dinyatakan di situ siapapun yang melaksanakan aktivitas pelunasan perjalanan haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia wafat. Ketika dia wafat, maka uangnya kembali 100%. Yang kedua, ketika dia wafat, dia boleh diteruskan, dilanjutkan oleh ahli waris, baik itu istri terdekat ataupun anak ataupun keluarga yang kemudian mampu untuk meneruskan niat berangkat haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan klausul yang ketiga, kita boleh mengambil uang itu ketika kita ada hajat lain yang lebih penting untuk kita optimalkan. Bersyukur Undang-Undang Nomor 8 2019 ini mengakomodir kita, memberikan jalan kepada kita. Andai Allah masih titipkan umur panjang,
kita panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya Allah berangkatkan kita. Andai tak kunjung berangkat, wafat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diteruskan oleh ahli waris kita. Tetap Allah berikan pahala hajinya buat kita. Likullil imri'in bima kasaba rahim. Tidak akan hilang nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diniatkan dapat, yang melakukannya, yang menuntaskannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mohon maaf lahir batin tidak dikerjakan juga oleh ahli waris kita, tapi niat kita sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan uang yang kita titipkan tidak akan kemana-mana, tapi dikembalikan sesuai Undang-Undang Nomor 8 2019 ketika dia dinyatakan telah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya jangan putus niat kita untuk melaksanakan aktivitas berkurban hari ini. Allah bisa beri kesempatan kita untuk berkurban di Baitullah Makkah Al-Mukarramah, dan kita bisa ziarah ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan mudah-mudahan dengan itu satu nikmat yang harus kita syukuri, bahwa Rasul mengingatkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah seorang itu dianggap bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka terima kasih banyak kita ucapkan. Rasul mengajarkan, man ahsana ilaikum fakafiru. Ketika ada orang baik kepada kita, maka ucapkanlah kepadanya, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amalan. Terima kasih kita ucapkan kepada siapapun yang hadir di sini, termasuk DKM kita. Maka mudah-mudahan amanah masjid ini menjadi bagian mizanil hasanah, timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tiada tidak terlihat di lubuk mata kita, itu orang yang tidak kelihatan, orang yang tidak ada pada Allah, maka kita doakan mudah-mudahan semua menjadi bagian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Idul Adha tahun depan, untuk melaksanakan tetap kesehatan, untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menghabiskan sisa hidup kita dalam rangka sujud dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk berangkat ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah, dan mudah-mudahan kita mansarani indah mamati kama sarani indah hayati. Tetap kita bertemu Rasulullah meskipun fisik kita tak bersentuhan, tapi di sanalah Allah jadikan kita bagian yang Allah tunjukkan bahwa kita menjadi umat yang istiqamah, bagian mengikut baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hari ini dikumpulkan kita di Masjid Jami'ah Mubarak. Mudah-mudahan satu saat kita dikumpulkan ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dan kita dipertemukan tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah satu naungan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum akhirnya kita kemudian berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر لكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ونورنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارجع بما فيه من آياتنا من الصالحين. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ampunanmu ya Allah. Tangan yang kami angkat ini adalah tangan-tangan yang berdosa di hadapanmu ya Allah. Tangan-tangan yang tidak peduli dengan rahmatmu ya Allah. Tangan yang bermaksiat di hadapanmu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang kami ya Allah. Dosa yang kau berikan satu kesempatan hingga kami sampai hari ini ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami Allah, dosa kedua orang tua kami Allah. Sayangilah, rahmatilah semuanya ya Allah. Rahmatilah alam kuburnya ya Allah. Jadikanlah raudhah min riyadil jinan wa la taj'alna Allah ghufratan min humarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'al qabrahum ya Allah nuran yatala'la baina aydihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi qabrihim nuran waj'al fi amamihim nuran waj'al min tahtihim nuran waj'al min fawqihim nuran waj'al min amamihim nuran waj'al min khalfihim nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura masjidina hadha ya Allah. Masjid Jami al-Mubarak, Masjid Jami al-Mubarak, Masjid Jami al-Mubarak wa qaryatina hadhihi ya Allah. Jawla wa hawluha ما دامت السماوات والأرض. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم